Captain D Simatupang di sini. Kali ini kita akan membahas tentang 5 pertanyaan yang biasa dipertanyakan ketika kita face to face interview. Dan sebenarnya di video ini saya ingin membuat tentang 5.0, tetapi berhubung karena ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan profesional lainnya yang bertanya pertanyaan apa yang biasanya ditanyakan ketika face to face interview, makanya saya membuat video ini 4.1, lanjutan dari face to face interview sebelumnya. Jadi mari kita langsung ke topik. Saya tidak akan membahas tentang technical questions, karena biasanya ketika kita telah melalui telepon interview, itu sudah ditanyakan. Seperti kalau misalnya kita ngomong tentang marine specialist, dia akan pertanyakan tentang pengalaman Anda di marine operations, tentang inspections, audit, dan juga semua yang berhubungan dengan masalah kemaritiman. Yang seperti contohnya, bagaimana Anda bekerja di kapal misalnya, kapal apa saja, kemudian di perusahaan oil and gas, di marine operations seperti apa, logistik seperti apa, dan lain sebagainya. Dan saya tidak akan membahas tentang hal-hal seperti itu, MARPOL, SOLAS, STCW, itu tidak akan saya bahas di sini. Karena untuk mencapai ke situ, kita telah melalui telepon interview, dan saya yakin siapa yang telah dipanggil untuk face-to-face interview pasti sudah melewati semua tahap-tahap pertanyaan itu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, itu bisa juga dilihat dari video saya dari 1.0 sampai ke 4.0. Di situ juga ada beberapa poin yang telah saya bahas sebelumnya. Jadi kita langsung ke topik. Satu pertanyaan yang biasa dipertanyakan adalah tell me about yourself. Kebiasaan banyak orang yang tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena sebagai ex-mariner ataupun juga orang yang kerja di kapal, kita tidak pernah dipertanyakan hal-hal seperti ini. Kita bisa ditanyakan, kamu kerja di kapal apa? Jenis operasinya seperti apa? Kliennya apa? Dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal di kapal. Tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang umum untuk mereka yang ingin turun kerja di darat, apalagi di perusahaan-perusahaan besar luar negeri. Anda harus siap dengan jawaban yang benar dan confident. Apa yang harus kita jawab? Biasanya orang akan menjawab, saya lahir di Pekanbaru dan saya memiliki beberapa saudara, adik, abang, dan saya sekarang tinggal di sini. Itu bukan jawaban yang benar, karena biasanya para klien ataupun end user akan bertanya hal-hal ini. Anda harus menjawab sesuatu yang berhubungan dengan diri Anda dan juga yang berhubungan dengan job yang Anda apply. Jadi misalnya Anda apply job marine specialist ataupun juga sebagai marine coordinator di salah satu perusahaan oil and gas yang besar, dan ketika Anda ditanya tentang ini, tell me about yourself, Anda harus menjawab segala sesuatu yang berhubungan dengan diri Anda yang berhubungan dengan perusahaan ini dan juga job description yang diminta. Sebagai contoh, kita akan menjawab, saya seorang yang confident, I'm a confident person, I can do 1, 2, 3, 4, 5 job. Itu bisa diambil dari job descriptions yang telah kita ketahui sebelumnya untuk menjawab hal-hal seperti itu. Karena semua jawaban yang kita berikan harus berhubungan dengan apa yang kira-kira mereka inginkan. Jadi misalnya akan mengatakan, saya adalah orang yang sangat confident dan juga teguh ataupun juga punya komitmen yang tinggi untuk melakukan pekerjaan dari A, B, C tanpa ada disruption misalnya. Ya, itu salah satu cara menjawab hal-hal itu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Tell me about your strength and weakness. Ini juga menjadi suatu pertanyaan yang umum. Dan biasanya orang akan kebingungan untuk menjawab tentang weaknesses ini. Jadi orang biasa mengatakan, ada juga yang mengatakan contohnya, saya tidak mempunyai kelemahan. I don't have any weakness. Ini salah satu kebohongan. Tidak ada yang percaya bahwa semua manusia itu pasti ada kelemahan-kelemahannya, tidak ada yang sempurna.
Jadi Anda harus mempersiapkan jawaban yang paling benar. Jadi kalau di kasus saya akan menjawab salah satu kelemahan saya yang telah saya perbaiki dan menjadi suatu perubahan yang lebih baik ke depannya. Contoh, saya ini seorang yang pemalu sebenarnya. Jadi ketika saya masih di kapal, itu saya tidak biasa berbicara di publik. Tapi ketika saya turun ke darat, saya menemukan hal ini adalah suatu kelemahan saya yang harus saya perbaiki. Dan dengan waktu, saya telah memperbaikinya. Saya telah mengimprove kelemahan saya ini, dan saya bisa bicara di depan publik sekarang. Bahkan di konferensi-konferensi tingkat internasional, saya telah menjadi salah satu let's say MC, Master of Ceremony, dan juga sebagai leader di salah satu konferensi di Abu Dhabi dan juga di Dubai. Jadi itu bukan menjadi salah satu masalah lagi bagi saya. Tapi kita bisa mengatakan itu adalah salah satu kelemahan kita yang telah kita improve dan kini menjadi suatu kelebihan. Jadi itu juga harus diingat bagaimana cara menjawabnya. Kemudian ada pertanyaan, tell me about your strength. Apa kira-kira kekuatan kita? Jadi kalau saya misalnya, saya menjawab strength saya itu adalah management skill. Saya itu memiliki kepemimpinan dan juga human ataupun people management yang cukup kuat. Jadi ketika Anda ditanya apa kekuatan Anda, apa strength Anda harus menjawab strength yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Jadi contoh yang saya sebutkan tadi adalah berhubungan dengan marine coordinator. Jadi untuk mengkoordinir ataupun juga untuk memanage sebuah marine operation, kita harus ada suatu skill, yaitu human interactions yang baik kepada orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan kita, dan juga interpersonal skill, di mana kita tidak bisa menjadi orang yang pemalu ataupun juga yang pendiam, karena mengkoordinir suatu pekerjaan yang begitu rumit, Anda memang harus berhubungan dengan begitu banyak orang. Jadi itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, why there is a gap in your CV or in your resume? Ini biasanya kita sebagai seorang pelaut ataupun juga orang masih kerja di kapal, itu biasa ketika kita 3 bulan, 4 bulan kosong karena off dan kita menunggu kapal yang lain yang akan kita join. Tapi kalau untuk kerja di darat, gap-gap seperti itu menjadi suatu pertanyaan. Mengapa ada gap-gap itu? Jadi kalau misalnya saya ditanyakan hal ini, kita harus menjawab bahwa selama gap ini kita berbuat sesuatu yang mengimprove kemampuan kita ataupun juga pengalaman kita dalam bekerja. Contohnya, ketika CV Anda ada kosong 6 bulan dan ditanyakan oleh para interviewer kita ataupun panel interviewer itu, mengapa Anda tidak bekerja selama 6 bulan ini? Biasanya orang mengatakan, karena tidak ada pekerjaan, I don't have any job, nobody want to recruit me, that kind of stuff. No, jangan jawab seperti itu melihatkan kelemahan Anda. Saya menyarankan Anda untuk menjawab pertanyaan itu dengan sesuatu yang baik ataupun positif. Contohnya, mengapa CV Anda terlihat 6 bulan kosong ataupun tidak ada pekerjaan? Saya akan menjawab bahwa selama 6 bulan ini saya mengadakan ataupun juga menimba ilmu, contohnya melakukan training-training dan juga memperdalam NIBOS misalnya. Ketika kita kosong di darat, kita belajar tentang NIBOS, yaitu salah satu sertifikasi untuk occupational health and safety yang diakui di UK dan juga diakui di Middle East ini. Jadi jangan biarkan pertanyaan mengapa ada gap di dalam CV Anda itu membuat suatu trap dan Anda mengatakan dengan jujur tetapi tidak menunjukkan suatu kelebihan Anda. Anda memang harus menjawab dengan jujur, tapi ingat bahwa ketika di interview face to face itu Anda harus menjawab your best ataupun the best that you have. Jadi kita harus confident dan kita harus tunjukkan apa yang paling bagus ada di diri kita kepada interviewer itu. Jadi jangan lupa tentang itu.
Kemudian, pertanyaan berikutnya, what interests you about this job or this position? Kita harus menjawab juga jawaban yang berhubungan dengan job descriptions dan juga pengalaman kita. Jadi, kita harus menjawab segala sesuatu pertanyaan-pertanyaan itu yang berhubungan dan kita harus persiapkan. Lakukan research, bagaimana cara menjawab dengan baik, dan juga lakukan research. Perusahaan ini bekerja di bidang apa? Lokasi-lokasinya di mana? Apa saja yang diminta ke depannya sehingga Anda siap ketika menjawab ini. Kalau saya menjawab pertanyaan ini, apa yang membuat saya tertarik dengan posisi ini adalah saya jawab dengan passion saya apa. My passion is to ensure everybody is safe. Contohnya, karena saya juga bekerja di bagian safety. Jadi saya mengatakan bahwa saya menyukai safety tidak hanya di tempat pekerjaan, tetapi saya bawa juga ke rumah. Dan saya ingin semua everybody safe. Dan itu telah saya buktikan dari pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya. Contohnya, saya selama bekerja no LTI ataupun lost time incident ataupun injury selama saya bekerja. Saya mengontrol semua pekerja-pekerja saya untuk bekerja dengan safety. Ya, kemudian juga kita bisa mengatakan selama saya bekerja, saya mengimprove safety culture dari pekerja-pekerja yang ada di bawah saya. Jadi harus diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini kelihatannya simple, tapi jawaban-jawabannya harus Anda jawab dengan tepat dan benar. Again, lakukan research dan juga pastikan bahwa ketika Anda menjawab, Anda confident tentang jawaban yang akan Anda berikan itu. Pertanyaan selanjutnya, why do you think you are the best person for this position? And why we should hire you? Mengapa Anda berpikir ataupun Anda mengira bahwa Anda adalah orang yang paling tepat? Dan mengapa pula kami akan meng-hire Anda ataupun merekrut Anda? Ini juga salah satu pertanyaan yang lumrah ditanyakan. Dan biasanya orang akan menjawab dengan singkat. Apalagi kita yang para exploit ini sangat simple. Tidak biasa dengan politik dan juga menjawab dengan diplomatik. Jadi biasanya orang akan menjawab karena saya orangnya yang gigih. Contohnya juga bisa dibilang saya honest person, saya orang yang jujur. Saya orangnya yang hard worker. Saya orangnya I'm person who hard worker person. Jadi pertanyaan-pertanyaan begitu oke saja, tapi itu kurang tepat. Karena banyak saran-saran dari para expert, especially bagi orang-orang yang talent management dan orang yang akan merekrut. Dia ingin suatu jawaban dari para kandidat yang betul-betul membuat mereka yakin bahwa ini orang yang tepat. Jadi, saran saya ketika Anda ditanya ini, Anda akan jawab, saya adalah orang yang paling tepat karena saya tahu apa yang perusahaan inginkan ke depannya. Contohnya, ketika kita ada proyek ke depan, kita sudah tahu perusahaan ini merekrut kita untuk proyek A, B, C, kita sebutin. Karena saya sudah biasa melakukan pekerjaan proyek A, B, C melalui pengalaman saya sebelumnya dan juga dari qualification saya. Dan saya bisa buktikan kepada Anda bahwa apa yang saya ceritakan ini dan apa yang ada di CV saya adalah benar. Karena semua hal-hal dan juga job description yang telah Anda berikan ke saya itu semuanya telah saya kerjakan. Plus, saya memiliki nilai tambahan lainnya. Selain hanya sebagai merit koordinator, saya juga memiliki sertifikasi dan pengalaman yang lain yang mendukung. Contohnya di HCC. Sehingga saya meyakinkan perusahaan ini nanti ke depannya, kalau saya direkrut, saya akan membuat perusahaan ini efficient and safe at the same time. Itu kira-kira kawan-kawan. Pertanyaannya ini sangat general biasanya, dan jawaban ini juga yang telah saya berikan itu umum. Tetapi saya sarankan untuk lebih melakukan research dan juga bertanya dengan orang-orang di dalam apabila ada. Contohnya apabila Anda ingin bekerja di oil and gas, tanya sama kawan-kawan yang sudah bekerja di dalamnya. Seperti apa culture-nya, seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang biasa dipertanyakan. Kemudian juga
sebesar apa perusahaannya, dan proyek apa yang ingin dikerjakan dan mengapa saya direkrut. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu perlu untuk kita siapkan ke depannya sehingga kita bisa menjawab dengan tepat dan benar. Terima kasih telah mampir di video saya ini. Sampai ketemu di video 5.0 ketika kita akan membahas tentang job and salary offer. Sampai ketemu kembali. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like and comment dan subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.